balik lagi di podcast Bala, podcast bareng Vepala. Kali ini kita nggak kalah seru dari episode sebelumnya, kita akan ditemani dengan Mas Giki. Untuk Mas Giki, boleh kali untuk memperkenalkan diri. Halo semuanya, nama saya Diki. Saya kepala angkatan 2013 di anggotanya 23. Halo Mas, makasih. Iya, Nah, di episode keempat ini kita akan membahas tentang panjat tebing. Dengan judul Rock Climbing, Take a Peek with Opportunities and Skills. Gak apa tuh usah artinya tuh? berlama-lama lagi. Oh, artinya ya Mas, artinya itu kita mencapai titik puncak dengan peluang dan kemampuan kita, Mas. Oh gitu. Gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita ngobrol bareng Mas Giki. Halo Mas Giki, gimana nih kabarnya? Halo, iya Alhamdulillah sehat. Semua sehat kan? Alhamdulillah sehat, Mas. Semoga kita Iya, selalu diberi kesehatan dan semoga pandemi ini cepat berlalu ya. Amin. amin. Nah nih Mas, jadi itu kita kan akan membahas tentang panjat tebing. Aku Mm-mm. ngerasa kalau misalnya di luar sana tuh masih awam gitu tentang panjat tebing ini dan mungkin banyak yang tertarik tetapi bingung gitu mau mulai dari mana atau mungkin sendiri masih mikir gitu, apa sih sebenarnya panjat tebing? Nah, kalau yang Mas tahu nih, sebenarnya olahraga panjat tebing itu asal muasalnya dari mana ya, Mas? Oke. Sebelumnya terima kasih ya teman-teman. Sebenarnya sih kalau panjat tebing itu kita mulai dari ini aja sih. Kenapa sih panjat tebing itu mau kita pengen tapi kita nggak tahu nih caranya, nggak ada medianya, nggak ada temennya, nggak ada tempat lesnya ataupun tempat belajarnya. Itu yang sebenarnya mendasari teman teman kurang lah minim informasi ke sana gitu untuk melakukan kegiatan tersebut. Dan di sisi lain tingkat bahayanya itu nomor satu ya. Kenapa bilang kalau mati ya patah kaki, geger otak ya begitu. Nah terus sebelumnya kalau kita lihat dari yang saya tahu juga sih ya, sebenarnya panjat tebing itu kan istilahnya berawal dari rock. Jadi kumpulan teman-teman yang suka di alam bebas untuk melakukan kegiatan tersebut untuk menopang kegiatan dalam mendaki gunung nih. Misalnya kan ada trek-trek tertentu nih, kalau zaman dulu kan hutan lebat masih banyak gitu, akses jalan juga masih susah. Nah disitulah kan cetusnya teman-teman membuat suatu kegiatan yang memfokuskan buat kita membuat kita harus inilah bisa memanjat gitu. Cuman itu dalam artian dalam perkumpulan dulu. Ya ibaratnya kita membuat organisasi karena ada perkumpulan kan, karena satu hobi, satu profesi ya begitu. Asal-asalnya. Cuman kalau memang ini itu bahasanya dari Eropa. Karena dulu kan orang-orang ini nggak tahu apa-apa kan. Yang tahunya mereka udah tahu dalam orang-orang Eropa itu paling suka ya yang namanya berpetualang kayak gitu. Nah di sisi lain karena kegiatan ini terlalu ekstrim, biasanya mereka hanya memikirkan puncak, bagaimana caranya mereka harus sampai sono. Nah disitulah adanya rock climbing ini. Itu kalau zaman sekarang udah terlalu modern ya banyak. Jadi ada wall climbing, ada yang di boulder, yaitu ada yang papan buatan, ada yang di tebing. Nah kita bahas ini kan yang saya ini kan kita bahas nih rock climbing ya. Kalau rock climbing itu lebih identik sama tebing nih, tebing tapi yang nyata bukan yang buatan nih. Kalau wall climbing ada lagi wall climbing ya tebing yang buatan seperti yang kalau teman-teman kalau sering ke Tirto Agung atau yang kuliah di daerah Undip ataupun ini di Taman Tirto Agung itu salah satu contohnya itu wall climbing. Berarti antara rock climbing itu asal muasalnya itu karena dulu
adanya sebuah kesulitan jadinya terbentuk rock climbing ini ya Mas. Iya, benar. Berarti Sebenarnya itu. sebenarnya tuh sebenarnya kalau misalnya kesulitan itu sebenarnya baik juga buat kita ya Mas. Karena Iya, memunculkan salah satunya memunculkan ternemunya atau menemunya ini jadi rock climbing ya karena ada iya. itu gitu ya Mas. Iya, Nah, biasanya sih begitu. Kalau misalnya kan kita nih, kalau teman-teman pada mau naik gunung nih, ada nih mereka mau terabas. Dalam istilah terabas nih, kita kan pasti menentukan titik apa menentukan tim kan. Ada leader, ada super, ada tipping dan lain-lain kan. Teman-teman ada yang udah dapur, itu kan dibagi. Tetapi tugasnya seorang pemanjat itu dia pasti di leader. Kenapa? Dia selalu buka jalur. Apalagi udah ketemu mau dekat puncak, itu perannya harus benar-benar penting. Di sisi lain dia harus punya asisten yang sama-sama mengerti, yaitu namanya belayer yang menjaga keamanan dia. Soalnya nggak mungkin orang mau mungkin kalau mereka udah mencintai satu hobi itu, mereka berani nih naik tanpa tali dan segala macam kayak gitu. Kalau sekarang kan harus ada asisten untuk keamanan sama-sama gitu. wah lengkap banget nih para pendengar. Tadi udah dijelasin sama Mas Giki untuk mengawali kita ngobrolin tentang panjat tebing ini. Nah Mas, sebenarnya di olahraga panjat tebing ini kan setiap olahraga ini kan pasti punya teknik-teknik sendiri nih Mas. Kalau di panjat tebing ini ada teknik-teknik apa aja sih Mas? Kalau untuk teknik sih lebih dasar ya, kita harus mempunyai paling enggak kalau untuk pemula itu harus memiliki 6 teknik. Ya, salah satunya teknik yang sering kita gunakan itu seperti poking, gerakan menggunakan tangan. Paling enggak kita harus untuk pemulanya paling sebelum kita menuju 6 yang harus kita sadari untuk pemula. Pertama kita harus perhatikan kita miliki postur, jangan gendut, jangan buncit ya, itu saran saya yang pertama. Yang kedua, posisi tangan. Tangan ini yang 5, ini tangan korban juga sih climbing. Deh, ada yang lihat deh, bengkok sendiri kan. Nah, ini kejepit dulu. Kayak begitu. Jadi posisi tangan, genggaman itu sangat mempengaruhi. Itu kan mempengaruhi keseimbangan dan kestabilan dan tenaga kita. Selagi kita antara tangan dan otak itu harus benar-benar sinkron nih. Kalau enggak kita gimana ya, kayak ketekan gitu, seolah-olah orang yang ketekan itu kan bisa hilang konsentrasi, jatuh kan ya begitu. Nah, untuk pencengkeraman ini harus memiliki, kita menggunakan sisi jari ini. Yang pertama itu kita gunakan, kita latih dulu. Paling enggak, cara melatihnya bagaimana agar kita pelan-pelan, kita harus sering push up, itu aja paling enggak. Itu kalau untuk ini kita memahami jari dulu ya. Soalnya kenapa? Biasanya kalau orang panjat gunung, dia lebih mengutamakan sininya dulu. Soalnya yang paling kena serangan tuh di sini, di lengan sini nih, otot yang di sini, bukan yang sini. Yang kita gunakan tuh otot yang ini untuk narik kita, yang di sini. Ya makanya kenapa harus pakai jari? Di situ ya kita cuma nempelin doang. Kalau jari kita udah kuat, tinggal nempel doang. Yang narik ini, kalau kita genggam semuanya sini, yang sini kita dimakan ntar. Makanya paling sering kena tuh kalau kita yang kram itu kena serangannya di sini. Nah, istilah orang panjat gunung tuh gajah. Jadi tangan tuh tam, nggak bisa gerak. Kayak gitu. Itu yang pertama nih ya, untuk memahami jari dulu. Yang kedua, kesinkronan kaki dengan tangan. Itu untuk tekniknya pertama. Sebelum kita masuk ke teknik caranya dia, kita pahamin dulu untuk memegang, untuk kestabilan kita sendiri kan gitu. Yang pertama tangan, kedua kaki. Kaki itu harus sinkron sama tangan. Mengapa? Kalau harus balance, kalau kita megang tangan, kita megangkan tumpuan kita di kaki kiri. Begitu. Dan itu lebih banyak kita mendorong pakai kaki, bukan narik pakai tangan. Kalau kita pakai tangan, yang ada kita jatuh. Itu yang untuk tekniknya. Kedua, postur tubuh. Postur tubuh
setiap poin ataupun yang di boulder, setiap poin itu memiliki alurnya sendiri. Mengapa? Setiap orang memasang poin itu punya gerakannya sendiri nih. Harus bagaimana biar nggak berat kayak gitu. Yang seterusnya olahraga itu paling nggak lari kita untuk menopang paha. Nah itu harus kita pahamin dulu nih. Kedua apa yang di situ tekniknya nih, ada teknik hacking, climbing. Berarti ya Oh Mas, ya, teknik-teknik yang sebenarnya nggak semuanya juga harus kita kuasain, tapi ada teknik-teknik yang khusus untuk kita harus banget nih kita kuasain, gitu ya benar. Mas? Selain kita paham untuk teknik, kita harus didukung dengan fisik dan pengetahuan juga sih ya. Begitu. Kalau untuk teknik itu kalau kita udah bisa kuat, itu mengalir sendiri. Soalnya kenapa? Setiap poin tadi aku bilang titiknya itu, setiap orang memasang poin ataupun kita lihat itu poin itu punya jalan, punya tekniknya sendiri untuk mencapainya itu. Oh, berarti sebenarnya teknik-teknik ini juga selain yang tadi Mas Giki udah jelaskan, ya setiap orang yang melakukan panjat tebing ini sebenarnya punya teknik tersendiri ya Mas untuk Iya, bisa di Google banyak kok. Di Google banyak kok itu untuk baca. Kalau teman-teman untuk apa kita mempersingkat aja, memang pengen mau coba rock climbing, baca dulu ini tekniknya begitu di Google. Seperti hacking, climbing, free climbing kayak gitu kan. Habis itu climbing, breathing kayak gitu. Itu semuanya ada pengertiannya. Ada yang teknik seperti ini, ada yang teknik seperti ini. Terus begitu seterusnya apa gitu. Ada jumping segala macam banyak. Setiap jalur itu menceritakan sendiri. Kenapa? Kalau teman saya bilang yang satu profesi saya, kamu mau jadi pemanjat apa mau jadi ini mau manjat tebing? Kalau lu mau manjat tebing, berarti lu punya cerita sendiri gitu ya. Seperti orang vokalis itu menciptakan lagu. Kalau kamu mau itu manjat apa menjadi berarti kamu mau jadi atlet begitu. Kamu tinggal pilih aja, kamu mau senang atau mau nyari prestasi. Saya bilang dua-duanya. Oke, kamu ikut yang pertama dulu gitu ya. Jadikan senang dulu, baru kamu ini bisa juara kayak gitu. Wah, keren banget nih Mas Giki. Tadi jelasin teknik-tekniknya nih Mas, tapi tuh nggak lengkap nih Mas. Kalau misalnya kita udah ngebahas teknik, tapi kita nggak tahu nih Mas, alat-alatnya tuh apa aja nih Mas. Kan ini kan olahraganya salah satu olahraga yang ekstrim ya Mas ya, cukup ekstrim gitu ya Mas. Iya. Nah, Iya. untuk pastinya kita tuh pengen ngelakuin olahraga ini tapi tetap safety. Nah, dari alat-alatnya sendiri nih Mas ya, dari yang wajib kita milikin sampai yang nggak harus banget kita miliki nih apa aja nih Mas ya? Oke. Oke, sebenarnya sih kalau untuk alat-alat selain fisik kita mendukung, alat itu memang faktor utama untuk keselamatan kita nih ya. Yang pertama tuh alat yang harus kita punya nih untuk pribadi nih ya, untuk pribadi dulu nih ya. Paling enggak kita punya sepatu. Kalau kita punya sepatu panjat, kita bisa main di boulder ataupun di coran-coran di kayak di gedung A, FPB lah. Itu bisa tuh. Itu kalau punya sepatu. Seterusnya habis itu kalau kamu mau main boulder main wall climbing, paling enggak kamu punya pribadi itu tote bag. Tote bag itu untuk magnesium agar kita tangan kan sering basah nih. Kalau kita udah keringetan, itu untuk menjaga tangan kita kering kayak gitu. Itu paling enggak itu magnesium isinya. Tote bag taruh di belakang kan. Terus harness, bukan body harness ya. Kalau kamu body harness kamu mainnya ini caving. Kalau kamu pakai body harness, ini harness tok untuk di pinggang, untuk selambat, untuk sambungan di dada. Itu untuk yang di ini penyelamat kita. Terus harus punya paling nggak karabiner pribadi itu satu orang tuh satu. Sebenarnya untuk kalau pendaki itu paling nggak tuh punya
webbing 1 sama karabiner delta aja, jangan delta screw. Yang delta itu agak bentuk D gitu, itu paling enggak kita punya pribadi. Kalau untuk pemanjat paling enggak punya oval screw itu. Terus masuk situ itu kan udah tadi kan karabiner paling enggak pribadi punya karabiner D sama karabiner oval screw. Satu untuk pengaman dada, satu untuk jaga-jaga. Buat waktu kita capek, kita bisa selamat pengaman kita aja, untuk pengaman double gitu. Kedua, keempat ya. Keempat paling apa ya? Udah itu aja untuk enggak kita punya nih. Seterusnya untuk amanannya kita harus punya yang dipegang belayer. Kalau biasanya kan ini kalau untuk ini untuk keamanan kan, ini belayer paling nggak punya kong itu yang bentuk 8 itu normalnya tuh. Biasanya kalau TNI pakainya kong, kalau sekarang udah pakai cakar ayam, udah modern semua, udah pakai gerigi gitu. Habis itu karabiner lagi, karabiner itu paling nggak 2 keamanan, delta screw sama oval screw. Biasanya kalau orang temen pakainya delta screw lebih cepat, soalnya dia lebih gede. Biasanya pemanjat biasanya pakai untuk di pengaman di dada itu pakainya delta screw. Kalau oval itu banyak dipakai untuk ini casing, soalnya mengurangi friksi. Soalnya kalau di pengaman di sini itu dia mengurangi gesekan delta screw. Habis itu tali. Kalau memang berani nggak pakai tali nggak apa-apa. Sebenarnya harus pakai tali. Itu untuk keamanan paling utama. Itu tali itu jenisnya statis, bukan dinamis. Yang dinamis bukan statis. Kalau statis itu untuk yang ini, yang untuk caving. Kalau untuk yang panjat tebing atau rock climbing itu pakainya dinamis. Soalnya kenapa? Kita harus punya fleksibel. Soalnya dia ketika ditarik kita mengurangi benturan ntar. Soalnya dia lebih agak ngaret. Jadi ada jedanya kita ntar ketika kita ini loncat masih bisa kita tarik lagi begitu. Kalau kita biasa pakai udah pemanjat nih, udah main jumping, dia ada statisnya dikit. Ketika jatuh kita nggak langsung tek kayak gitu. Soalnya statis itu paling aman kalau untuk pemanjat. Banyak juga ya Mas ya. Ya banyak itu juga ya Mas ternyata ya Mas. Iya, makanya itu. Dan di situ dan harganya juga nggak pernah ngomong murah gitu. Paling nggak delta screw itu di atas 400-an lah. Kalau mau aman tuh yang 500 merek Petzl. Kalau merek Petzl mungkin itu orang anak sultan, mungkin modal 20 itu baru dapat setnya pribadi. Berarti nggak main-main ya Mas ya kalau misalnya suka harga tebing. Iya benar, harga tuh udah menopang nyawa gitu. Wah lengkap banget nih Mas Giki udah ngejelasin alat-alatnya nih. Nah nih Mas Giki, kalau misalnya tadi kita udah ngomongin tentang alat-alatnya nih, terusnya latihan-latihannya juga udah kita jelasin nih Mas. Nah kalau misalnya nih kita langsung nih terjun. Kalau latihannya belum. Kalau untuk pemula, kalau memang kalian mau belajar untuk ini, paling enggak dalam seminggu 2 kali itu ketemu. Kalau 1 minggu kalian ketemu sekali, kalian bakal ini. Kenapa? Rock climbing itu prinsipnya harus rutin. Kalau kamu jadwal dalam seminggu itu minimal 3 kali itu ketemu papan. Kalau kamu ini 2 kali 1 kali, kamu bakal besoknya untuk minggu kedepannya tenaga kamu bakal ini terkuras habis. Soalnya dia harus soalnya kan kita selalu ngompak otot kita kayak gitu. Kita bakal sering gendut ntar tangan kita, sering kram kayak gitu kalau kurang latihannya. Kalau sering latihan nggak bakal. Berarti kita juga latihannya juga kayak perlu diatur juga ya Mas, nggak walaupun ini perlu latihan tapi ada jadwalnya juga, nggak kayak setiap hari ataupun keseringan juga karena berbahaya juga ya Mas ya.
Ya, paling enggak 15-20 menit lah megang poin kayak gitu. Nah nih Soalnya Mas, tak terus gimana nih? Apalagi kan misalnya nih Mas ya, kita tuh udah apa ya, udah tahu nih dari tekniknya, alat-alatnya, kita juga udah terbiasa dengan latihan-latihannya, kita langsung terjun nih Mas, untuk mencoba panjat tebing ini Mas. Nah, untuk tips Mas sendiri nih Mas, gimana caranya misalnya kita melakukan panjat tebing ini dengan benar dan aman gitu? Mungkin ada tips tersendiri dari Mas gitu? oh gitu. Enggak, kalau untuk tips kalau urusan ini enggak. Yang penting tertib aja, tertib latihan pasti kamu bisa. Kalau soalnya ini bukan tips, paling enggak tuh motivasi ada itu. Kalau kita kasih tips itu enggak ada sih sebenarnya dalam istilah rock climbing apa panjat tebing ya. Paling tips-tipsnya itu paling istirahatnya aja itu, dikontrol aja di atas gitu aja sih tipsnya. Napas paling enggak itu kan tips ya sebenarnya, teknik juga sih sebenarnya. Oh masuknya teknik ya Mas ya? Iya, kalau bilang tips and trick itu kalau kalian mau oke, kayak gitu saya kasih. Cuman kalau untuk latihan nyoba gitu, yang penting kalian udah rutin, paling enggak kalian menuju lokasi untuk pemanjatan. Misalnya kalian rock climbing nih, tebing mana, Pereng Kuning misalnya, Pereng Kuning itu di Salatiga di bawah tebing Kopeng itu stream, itu 3 jalur untuk pemula, untuk sport, untuk free climbing juga ada tuh, semuanya ada 3 jalur tuh kalau berani kayak gitu. Berarti Itu intinya kalau tuh, iya Mas. bentar, ya itu Lanjutan. ya. Terus Nah, nih Mas, tadi kalau bukan tips ya Mas, berarti ini juga masuk ke tekniknya gitu Mas. Dan ya, kalau sarannya dari Mas sendiri itu yang penting kita tertib dan latihannya juga teratur gitu loh. iya benar. Sesuai dengan ya sesuai dengan jadwal yang kita udah buat gitu. Pokok intinya teratur kita. Iya. Nah, di sini gimana ya Mas? Kita tertarik nih Mas sama panjat tebing ini misalnya nih, ada orang yang tertarik tapi kita punya orangnya tuh panikan gitu atau agak takutan gitu Mas. Kalau untuk melawan rasa takut dan rasa paniknya itu gimana kalau dari Mas sendiri? Teriak. Enggak, kalau untuk mengurangi rasa takut, kalau misalnya ada teman-teman nih fobia nih, takut sama ketinggian. Ya kalau itu kan balik lagi ke hati kita ataupun perasaan kita sih ya. Kita tuh lu pengen, tapi gue takut. Lah terus mau gimana? Kalau lu belum nyoba kan, belum pernah ya coba dulu. Tapi dengan itu harus punya mentor yang bagus begitu. Karena kalau lu latihan sendiri, lu nggak tahu arah gitu. Lu bakal juga gitu. Soalnya memang sebenarnya pada dasarnya nih ya, buat teman-teman yang namanya rock climbing itu membosankan. Kalau di dalam arti kalau lu belum mencintai rock climbing, jangan dulu lu memanjat. Kenapa? Kalau lu belum punya jalur sendiri, jalur maksudnya dalam arti lu bikin jalur nih setiap itu kan tadi kan sempat disinggung juga kan masalah jalur. Itu kalau lu belum buat jalur sendiri, belum lu pecahin, kalau lu belum punya motivasi yang tinggi ataupun untuk mencapai sesuatu, kalau belum lu pecah itu, lu bakal coba terus begitu. Kalau lu sukses, berarti lu coba lagi yang lebih sulit lagi begitu. Soalnya semakin tinggi ilmu makin sulit, makin dewasa orang makin sulit. Berarti intinya tuh kita harus cinta dulu sama panjat tebing ini ya Mas. Iya, Kalau misalnya iya. kalau udah cinta mah semua juga dilewatin kan ya Mas ya. Aja. Kita udah ngobrolin panjang lebar kayak gini, kayak kelihatan banget kalau misalnya Mas Giki ini kayak berpengalaman banget nih. Nah, aku nih sama pendengar semuanya penasaran. Sebenarnya motivasi Mas tertarik akan olahraga panjat tebing ini tuh apa ya, Mas? Kalau untuk motivasi saya berakit-rakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ya begitulah istilahnya. Soalnya kenapa? Ketika saya jatuh cinta itu pertama kali saya masuk daftar Pepala, saya langsung diajak ikut ini apa climbing di Polines. Disitulah saya mencoba, kok asik ya, ya
coba dah kalau ini saya ini. Padahal di dulu ibaratnya kan nggak ada ibaratnya teman-teman yang intensitas untuk pengen tahu rock climbing itu nggak ada, hampir nggak ada gitu. Karena kita bergaul sama teman-teman ibaratnya yang satu mapala, ya udahlah kita sharing-sharing di situ, coba latihan bareng. Nah di setiap ketemu orang pasti ada menemukan hal baru, ya itulah motivasi saya. Kenapa saya coba dulu, kenapa saya suka di climbing itu. Saya punya cerita karena saya punya jalur gitu. Tadi kan motivasi saya kutipan saya tadi. Lu kalau mau jadi rock climbing boleh, tapi lu harus punya pilihan. Lu mau memanjat apa pemanjat? Kalau pemanjat lu jadi lomba, kalau lu memanjat lu menyukai, lu bukan yang bikin jalur lu makin sulit. Ya bikin jalur sulit harus lu pecahin begitu. Berarti sebenarnya ya Mas, itu juga nggak sengaja, maksudnya dari diajak dengan Polines ya Mas, yang berarti kalau di Polines wall climbing ya Mas? Iya, sadar sebenarnya kita tuh menemukan yang selama ini ya ibarat ya gimana ya, selama ini kan kita mencari yang ibarat nggak pernah ada yang kita suka, tetapi kok di sini tempat saja kita ketemu begitu. Ini ya sama halnya kalau udah satu profesi ya udah pasti ya kalian menjalanin, walaupun sendiri ya tetap jalani. Saya dulu juga sering badan latihan sendiri sampai tengah malam kayak gitu kan, habis balik kuliah habis itu kerja latihan. Saya nggak pernah telat latihan, yang penting saya itu motivasi saya yaitu soalnya ketika manjat itu ada rasa senang sendiri kayak gitu, itu aja sih. Berarti emang udah jodoh banget sama panjat tebing ya Mas, dari yang kebetulan terus ya lumayan tertarik ya, terus saya coba-coba malah suka kan, jadinya kayak wah banget gitu kan ya Mas. Nah nih Mas, kalau misalnya dari Mas sendiri kan Mas sudah banyak nih coba di mana-mana gitu loh, pengalamannya pasti banyak banget nih buat coba-coba rock climbing ini. Untuk medan yang paling sulit yang Mas pernah laluin gimana Mas nih? Medan yang pernah saya laluin itu di rock climbing sih ya, bicara satu-satu dulu ya, ada dua nih ya, rock climbing sama wall climbing. Yang pertama ya kalau wall climbing yang paling susah itu di Unimus Himalaya, itu ketinggian 17 meter kalau nggak salah. Itu ketinggian dia vertikal sekitar berapa ya, segini mah miringnya busuk tambah roof begini berapa sih, 45 ada kali ya derajatnya. Iya ya sekitar segitu. Itu yang merasa saya paling sulit, dan poinnya sekupil, megangnya cuma 2 jari, itu yang paling sulit. Soalnya kan kita bikin jalur sendiri ya, kita lakukan sendiri kayak gitu. Lu kerjakan sendiri, lu pikir sendiri, lu kerjain sendiri begitu. Yang kedua ya tadi wall climbing yang paling sulit yaitu Pereng Kuning di Salatiga. Saya udah pernah coba itu kan di ini Siung, habis itu di Kendal, habis itu di daerah saya Bengkulu sono, habis itu di mana ya, di itu Pati. Itu yang paling sulit, soalnya saya udah ngambil grade sport. Kalau sport itu ketinggian kemiringan 90 lah ya, mungkin miringnya ini baju saya ini itu kan begini ya, ada begini nih miringnya. Iya Mas, kalau boleh tahu nih Mas, tadi yang Unimus itu di mana tuh ya Mas? Himalaya, Unimus bawah, kampus bawah daerah Pedurungan itu. Wall climbingnya ada di sana. Ada sport, ada ini wall climbing, ada speed sana. Sama kayak di Tirto Agung, cuman Tirto Agung ya boulder doang, satunya speed. Wah, itu juga ya Mas ya. Dengan adanya Mas masuk Pepala ini terus saya suka
Mm-mm. panjat tebing ini jadi kayak kenal kemana-mana, jadi mainnya jauh-jauh juga ya Mas ya. Iya, ya soalnya kan ya begitulah. Dulu saya mikir apa, selain saya meluapkan ibaratkan kekesalan karena sering sendiri atau latihan bagaimana kurang teman apa gimana, saya mau ikut lomba aja lah. Saya keselin di situ, ikut lomba ibarat dari Purwokerto, habis itu Jogja, Kudus, Jepara, pokoknya seputaran Jawa lah sampai ke ini apa Jakarta, habis itu yang dimana Gunadarma. Saya coba keselin di situ, saya luapin aja di situ. Soalnya ketika kamu stres, kalau kamu olahraga pasti kamu masih lebih baik, apalagi sambil teriak. Kan udah jelasin nih tentang trek tersulitnya di mana yang Mas pernah lalui. Nah, itu termasuk momen berkesannya nggak dalam perjalanan Mas menjalani? Berkesan banget. Setelah berkesan, sangat mengenang. Yang pertama tadi ya, kita ada 2 lagi nih ya. Setelah itu ya, maksudnya ya mungkin memang agak di luar nalar kita sih ya. Setelah di Perengkuning, setelah saya capek itu hampir jatuh tuh, malamnya kan kami malam nginep semalam, 2 malam lah, 2 malam 2 hari kayak gitu. Yang 4 jatuh saya situ dan ditarik juga sama orang demit sono kayak gitu. Itu yang muat saya bikin serunya di situ sih. Padahal itu kayak susah-susahnya, tapi malah kayak kalau dikenang, wah ini banget, seru banget gitu ya Mas. Jadi pengen coba lagi, malah pengen ulang-ulang walaupun ya udah tahu bakal ada terjadi gitu lagi gitu kan ya Mas ya. Ya momennya itu kalau sama teman-teman aja sih lebih berkesan gitu. Nah nih Mas, kalau Mas apa ya, banyak banget pasti kan yang tadi udah Mas ceritain juga momen-momen berkesannya juga banyak gitu ya Mas. Nah dari benefitnya tersendiri nih Mas, dari panjat tebing apa yang Mas rasain? Benefitnya itu apa aja gitu? Misalnya kayak tubuh kita jadi sehat atau misalnya jadi kayak ya berhubungan dengan kita. Ya pastinya namanya olahraga kita mencari sehat ya. Tapi untuk benefit, kalau untuk cowok nih ya, kita bikin cowok dulu. Kalau orang cowok pasti kalau udah suka panjat tebing ataupun ini wall climbing, pasti badannya itu lebih perfect apa sispek apa gimana ya ngomongnya gitu ya. Sispek lebih jadi ya gitu, lebih cepat malahan. Saya ya hitungan itu lebih jadi kayak gitu. Itu benefitnya kan kalau memang biar fisik apa untuk nggak usah lu ke ini apa fitness lagi, di sono lebih jadi badan lu lebih bagus, bener. Kalau untuk cewek sama kayak gitu, untuk mencari dan perfect bagaimana ya, itu udah kayak modis begitu bisa. Jadi kayak nggak cuman gaya doang ya Mas, buat panjat tebing gaya doang, tapi ya, kayak jangan bilang gaya juga sih, kan keuntungan kita kayak gitu. Iya Mas, maksudnya kan kalau misalnya sekarang ya Mas, kayak yang dilihat tuh kerennya doang, terusnya kayak di post di Instagram atau segala media sosial jadi kelihatan keren, tapi sebenarnya benefit tersendirinya itu dapat gitu, kayak misalnya tubuh kita sehat terusnya terbentuk gitu loh Mas. Iya benar, sama apa psikologis aja sih lebih bagus. Wah banyak juga kan ya Mas ya. Kenapa aku bilang sekolah lebih bagus? Ya, Mas, ya. Soalnya kita soalnya apa? Kita dipaksa untuk gimana ya? Lebih ke apa? Mikir udah ada yang pasti, tapi tinggal usaha kita aja begitu. Ini kita udah panjang banget, panjang lebar kita ngomongin ini itu gitu ya Mas ya. Udah di akhir pembicaraan juga nih Mas. Nah, buat Mas punya pesan atau motivasi Mas buat teman-teman di luar sana yang mungkin tertarik dengan panjat tebing ini tapi tuh masih ragu gitu loh Mas, terusnya bingung mau mulai dari mana gitu. Kita cari temennya dulu, cari perkumpulannya dulu, atau mungkin kita pelajarin dulu, gimana tuh Mas? Oke. Bagi teman-teman ya yang pengen nyoba nih apa mau pengen ibadah ngerasain, paling enggak tuh kalian ambil manfaatnya semua apa yang kalian lakukan kayak gitu.
Itu kalau pengen panjat tebing, kalau ini pada teman-teman bingung, coba kalian main ke ada kampus ataupun kampus lain ataupun tempat umum yang ada wall-nya. Kalian lihat dan kalian coba perhatikan apa yang di situ, ada cerita nggak kayak gitu. Paling nggak kalian lihat di sono, coba ya lihat, jangan dulu dipegang. Maksudnya kita pelan-pelan, soalnya kenapa? Prinsipnya rock climbing itu kalau kalian ini harus pelan-pelan. Nggak semuanya kita bisa kerjakan dengan instan. Semuanya ada jalannya sendiri kayak gitu. Tinggal lagi usaha kita kayak gitu. Habis itu Berarti kalau kita gimana? harus kayak punya alasan tersendiri ya Mas, kenapa kita Iya, pengen ini, ya harus punya alasan yang kuat gitu. Jadinya benar. juga diri kita terdorong gitu untuk kayak pasti kalau misalnya udah punya alasan yang kuat, semua dilawan gitu loh. Gimana Benar, caranya biar gue bisa latihan gitu, ketemu benar, orang-orang yang suka panjat tebing itu, gitu ya Mas ya. benar. Ya, begitu. Nah, seterusnya kalau udah ini ibaratnya kan tinggal cari aja teman-teman yang bisa ibaratnya yang kalian berani ajak ngomong, Mas boleh ikutan nggak? Tinggal ngomong itu aja. Kalau kalian mau kejadian apa yang penting nggak berani, jangan malu-malu mau ngomong baik gitu kan. Ya, tinggal Mas saya mau ikut latihan. Biasanya kan teman Tirto Agung kalau nggak COVID ini seminggu itu hampir dalam seminggu ada 3 kali tuh. Ada biasanya latihan. Lihat ya itu. Kalau kalian mau ini ajak aja nampil lah kayak gitu. Kan alat ada semua, tali ada, karabiner ada, apa ini matras banyak, habis itu ini apa harness ada, tote bag banyak, magnesium tura-tura. Tinggal aja main gitu, tinggal ajak itu biar kalian nggak bosan. Ya Kalau intinya kalian mau kita, coba gitu ya, kalau mau pengen ya nyoba gitu. intinya Dan banyak nonton videonya dulu. Video misalnya tik aja dia kan di YouTube banyak tuh. Liatin aja tekniknya. Lu pasti kalau memang lu pengen mau nyoba pasti lu greget, coba aja. keren banget Mas Giki, udah sharing tentang panjat tebing ini, kayak banyak banget gitu ilmunya yang kita dapetin tentang panjat tebing ini. Gak kerasa banget nih kita udah di akhir podcast Mas. Makasih banget Mas Giki udah mau sharing-sharing bareng kita, dan untuk para pendengar semua gitu yang pengen tahu tentang panjat tebing ini kayak jadi ngerasa wah gue dapet ilmu yang baru nih jadinya. Iya dong harus kayak gitu. Makasih banget buat Mas Giki, makasih untuk para pendengar semuanya yang udah dengerin podcast ini di episode keempat ini. Mohon maaf kalau misalnya aku ada salah kata, dan semoga apa yang kita sharing-sharing ini bermanfaat ya Mas ya. Amin. Terima kasih semuanya. Bye-bye.